Inilah kabar hari ini. Terima kasih untuk kerabat Sultra lain yang masih setia. Sultra lain untuk Indonesia. Ratusan supir mobil truk menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Tenggara Selasa 22 Februari 2022. Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi terkait adanya operasi penertiban angkutan mobil jenis dump truck yang over dimension overloading atau ODOL oleh tim terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 18 Sulawesi Tenggara, Ditlantas Polda Sultra, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sultra, dan Dinas Perhubungan Sultra beberapa waktu yang lalu. Mereka menilai kebijakan tersebut hanya menggunakan pendekatan hukum sehingga ratusan supir mobil truk harus kehilangan mata pencahariannya, bahkan ratusan mobil truk masyarakat Sultra terancam ditarik oleh leasing karena tak bisa beroperasi. Ratusan supir tersebut langsung diterima Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Suwandi Andi, dan anggota DPRD lainnya, Sudirman, yang kemudian lakukan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Jalannya rapat dengar pendapat cukup alot, mengingat para supir truk merasa dirugikan. Terlebih lagi, belum adanya sosialisasi dari pihak tersebut soal penertiban odol yang dilakukan tim terpadu. Hal itu seperti diungkapkan perwakilan supir truk Hairun Amin. Pertemuan hari ini pertama bahwa ini berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini penertiban mobil-mobil yang muatan over dimensi. Masalahnya kami sopir ini bukan kemudian kami menolak kebijakan itu, tetapi karena kebijakan ini kemudian tidak dimulai dengan sosialisasi yang menyeluruh. Tadi juga sudah terbaca tadi beberapa narasumber RDP ini, ada kepolisian, ada perhubungan, ada balai. Mereka juga mengakui bahwa ini belum ada sosialisasi yang menyeluruh, sehingga akibatnya kebijakan itu kan menimbulkan konsekuensi terjadinya terputusnya aktivitas masyarakat yang bekerja sebagai supir angkot. Masyarakat yang juga selama ini sudah berkontribusi menyediakan mobil sebagai penyuplai kebutuhan bangunan di Kota Kendari, kemudian harus berhenti kerja. Kemudian kalau kita lihat dari sisi poinnya, ini kan yang disasar ini kan masyarakat kecil. Hairun menegaskan bahwa Pemprov Sultra tidak berpihak kepada supir truk, apalagi tidak ditetapkan biaya retensi sehingga membuat pendapatan mereka sangat jauh dari harapan. Kalau misalnya kemudian pemerintah itu konsisten menegakkan aturan, jangan hanya kita masyarakat kecil lah. Perusahaan-perusahaan besar juga itu yang menyediakan truk-truk besar itu, yang juga lalu oleh Kota Kendari juga itu harus ditertibkan juga. Misalnya itu SPBU, PT Besoa, perusahaan-perusahaan gas yang di Tononggeu sana kan bak-baknya itu lebih dari 1 meter juga, dan muatannya bukan hanya 8 ton. Itu juga harus ditertibkan. Kedua, kalaupun misalnya kemudian ditertibkan, juga kemudian harus jelas. Pemerintah provinsi jangan hanya menetapkan harga material, menetapkan regulasi tentang soal penertiban umum, tapi dia menetapkan biaya retase sopir-sopir atau angkutan. Kita tahu lah, selama ini kan ini barang dikuasai oleh tengkulak-tengkulak. Suka-sukanya mereka menentukan siapa mobil. Ya toh, alternatifnya masyarakat, ya tidak ada. Pemerintah provinsi kalau kita mau lihat itu di 2020 terakhir itu dia hanya menetapkan harga material meliputi pasir. Harga material itu ada di peraturan gubernur itu, saya lupa berapa. Dia tidak menetapkan berapa sevaritas mobil, sehingga masyarakat itu pilihannya kalau tidak kasih overdraft tidak mungkin dapat dijual mobil, kayak gitu, tidak mungkin dapat retasi mobil. Sementara itu, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 18 Sulawesi Tenggara, Beni Nurdin Yusuf, kepada awak media mengatakan tujuan dari penertiban odol tersebut upaya melakukan pembinaan sekaligus sosialisasi. Ya kan, apalagi di Sultra ada tim terpadu. Tentu ini tidak akan menyurutkan kita, karena tujuan kita adalah bagaimana melakukan pembinaan. Gakum itu juga bagian daripada sosialisasi. Dan ingat, kalau ada sopir-sopir di Gakum ini katakanlah yang ditahan kendaraannya, yang dipaksa dan lain-lain macam-macam, lapor sama saya. Kemarin kendaraan yang kita bawa ke kantor polisi itu karena ditinggal. Sekarang kita selesai Gakum, siapa yang bertanggung jawab dengan mobil itu? Ya kan? Mobil ini kita bawa ke sana. Dan sepanjang sopir-sopir ini mau
mengikuti aturan, mau membuka tambahan-tambahannya, kita lepas kok. Ada beberapa sudah kita lepas. Tidak ada yang. Karena prinsip kita adalah memberikan edukasi dan yakinlah perubahan ini kita harapkan bisa berubah, dan ketika perubahan ini terjadi, pertanyaan saya satu, siapa yang menikmati? Ya, ya pengemudi dengan transporter. Sebelumnya juga, para supir truk pekan lalu sudah melakukan aksi menolak penertiban yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan terkait dengan penertiban kendaraan odol. Untuk diketahui, penertiban odol bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang melebihi atau tidak sesuai dimensi standar pabrik dan angkutan barang yang melebihi beban muatan yang ditetapkan. Dari Kota Lulo Kendari, ruang redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.